Terakhir, bab 10 tentang peluang. Ini juga kayaknya baru ya materinya ya kan, sebelumnya belum pernah dapet nih. Ini sebenarnya nggak susah asal kamu ngerti konsepnya dengan benar. Oke, ini subbabnya. Yang pertama ada frekuensi relatif, yang kedua titik dan ruang sampel, itu ada kejadian tunggal dan kejadian majemuk, terus ada konsep peluang, ada komplement kejadian. Nah, di bab 10 ini juga yang jelasin lebih banyak Prof Matrix daripada Kawilo ya. Kawilo cuma jelasin bagian komplement kejadian. Oke, jadi nanti Prof Matrix yang bakal jelasin tentang peluang ya. Oke Cil, sekarang kita bakal lempar-lemparan koin Cil. Wih, ngapain lempar-lemparan koin Prof? Karena kita bakal belajar tentang peluang. Apa tuh peluang? Coba, kalau misalnya sekarang Prof Matrix punya koin, ini ada bagian atas, di baliknya bagiannya kita sebut bawah aja. Dibandingkan angka, gambar, kepala, apa segala macam repot. Atas bawah aja, biar gampang ya. Ini bolak-balik nih koin ini gini. Nah, kalau misalnya Prof Matrix lempar, tas, ceprat keluar. Wah, ya, tahu dong berapa kemungkinan nih? Tahu nggak kemungkinan? Oh, pasti pertanyaan kita berapa nih kemungkinan nih munculnya atas gitu, ya kan? Oh, atau berapa nih peluang munculnya bawah nih? Wah, ini kemungkinan. Kita bicara tentang kemungkinan. Nah, kemungkinan itu nanti kita akan sebut peluang. Kalau kita jadiin dalam bentuk angka atau kuantitatif. Wah, ini bahasa gaya lagi keluar. Kuantitatif, mesti ngerti nih. Kuantitatif artinya adalah kalau kita membuat ini menjadi sesuatu yang terukur, ada angkanya. Nah, itu sebutannya kuantitatif. Ya. Contoh nih, wah berapa sih kemungkinan musim depan nanti Liverpool jadi juara? Misalnya gitu. Kemungkinan jadi juara, berarti urusannya sama peluang juga. Wah, ada arisan nih. Berapa sih kemungkinannya bakal menang arisan? Itu juga bicara tentang peluang juga. Ya, macam-macam peluang itu. Kalau kita bicara kemungkinan, oh kemungkinannya misalnya 20%. Wah, kemungkinannya 50-50 nih. Artinya peluangnya setengah nih. Nah, itulah yang akan kita pelajarin nih. Nah, sekarang apa yang kita pelajarin? Yang kita pelajarin tuh gimana sih kalau angka-angka ini muncul tuh dari mana sih datangnya? Nah, dari situ juga kita bisa tahu dengan peluang sebesar ini, kalau kejadiannya sekian kali, oh kalau gitu bakal kemungkinan terjadinya berapa kali gitu ya. Kebayang ya apa yang bakal kita pelajarin ya. Sebelum kita lempar-lemparan koin, kita main bola dulu. Oke, nah sekarang maksudnya gimana nih? Coba, misal Prof Matrix punya bola ada berapa ya? Ada berapa nih? Tuh, coba hitung. Tuh, 4, 6, 7, ada 8 bola. Warnanya beda-beda, ya. Ada warna yang merah misalnya nih. Oh, ini ada warna merah. Set, merah. Terus ada yang lain lagi, ada yang biru. Ini yang biru nih. Terus ada lagi yang hijau. Hijau sama kuning misalnya, ya. Nah, sekarang kita lihat. Kalau misalnya ini masukin nih, kita masukin ke box. Habis itu diambil nih. Ada ruang buat ngambil deh di sini. Kalau kita misalnya ngambil satu bola, ya satu bola nih, ambil. Nah, ngambil satu bola ini kan kita bisa kita bisa pertanyakan, oh berapa sih kemungkinannya gitu kan. Nah, sebelum bicara kemungkinan, kita bicara dulu tentang frekuensi relatif. Woi, bahasa gaya lagi nih, frekuensi relatif. Apa tuh frekuensi relatif? Jadi gini ceritanya. Misal kita ngambil bolanya, kita ambil 16 kali deh. Kita 16 kali. Setiap ngambil kita taruh lagi, ya kan? Oh, setiap kita udah ngambil, taruh lagi. Kita udah ngambil, taruh lagi. Setiap ngambil, taruh lagi. Ya. Nah, ternyata dari 16 kali pengambilan totalnya, ya, 16 kali pengambilan total, kuning itu keluarnya 3 kali. Nih, oh bola kuning keluarnya 3 kali nih dari 16 kali pengambilan.
Nah, ingat nggak kata frekuensi? Frekuensi itu kan kemunculan ya, apa ya, keseringan terjadi. Wah, apa nih bahasa yang paling enak nih? Ya, kemunculan lah. Nah, kemunculan atau jumlah kejadiannya gitu. Nah, relatif ya relatif. Ya, biasanya dihubungkan, namanya relatif tuh dari kata relate, dihubungkan dengan. Ya tergantung dari sesuatu gitu. Nah, jadi kalau kita ngambil bola 16 kali, berarti frekuensi pengambilan itu 16 kali, ya kan? Oh, kalau gitu ada 16 kejadian nih. Nah, kalau kejadian ternyata kejadian terambilnya bola kuning ini 3 kali nih. Berarti frekuensi munculnya bola si kuning, frekuensinya kalau kita hitung frekuensi, frekuensinya bola kuning kalau gitu 3 kali, Prof. Yoi. Ya, kemunculannya dia 3 kali. Berarti frekuensi kuning itu 3 kali. Nah, itu namanya frekuensi doang nih, ya. Kejadiannya gitu. Kalau namanya frekuensi relatif, nah berarti kemunculannya frekuensi, ya frekuensi munculnya sesuatu kejadian tertentu gitu ya, dibandingkan dengan total kejadian yang ada, total event gitu, total kejadian. Wah, bahasa gaya lagi keluar nih, event ya, itu namanya frekuensi relatif. Dalam hal ini berarti kalau gitu, frekuensi terjadinya keluar bola kuning itu 3 kali, tapi total kejadiannya 16 kali kan. Ambilnya bola nih, wah pas ngambil ada merah, ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang biru dan sebagainya. Nah, jadi kalau gitu dari 16 kali kita ngambil, ternyata kejadian kuning muncul itu 3 kali. Berarti kalau gitu kita sebut nih, inilah frekuensi relatif munculnya kuning. 3 kali dari total 16 kali pengambilan. Ya, itu konsep frekuensi relatif. Bayangkan? Nah, makna relatifnya berarti apa? Oh, ini kan frekuensi absolut. Artinya frekuensi beneran ya. Nah, kalau frekuensi relatif berarti frekuensinya yang relatif ya, yang tergantung dari pada konteks ketika ngambil semuanya nih. Aduh, bahasanya susah. Relatif terhadap pengambilan totalnya gitu. Jadi frekuensi relatifnya 3/16 karena ternyata kejadiannya 3 kali dari total 16 kejadian. Oke? Ngerti, Cil ya? Sip. Sambil kita memantapkan konsep frekuensi relatif, coba kita lempar-lemparan koin sekarang ya. Frekuensi relatif. Misal ada koin atas, baliknya apa? Ya bawah dong, ya kan? Biar enak, simetris. Atas bawah, kiri kanan. Yang sekarang atas bawah aja deh. Ya. Misal nih, Prof Matrix ngelempar koin, tap. Ngelempar 20 kali. Total lemparan 20 kali. Ternyata si atas keluarnya 10 kali. Nih, 10 kali si atas. Berarti kalau gitu pasti 10 kali si bawah ya. Agak kecil kemungkinan kalau dia keluarnya nyamping. Artinya kagak kegeletak gitu, kecil. Nah, jadi kalau gitu 10 kali si A, 10 kali si B. Sekarang kita lihat. Kalau gitu frekuensi relatifnya si A berapa? Frekuensi relatif A, ya frekuensi A dulu deh. Frekuensi A kan 10. Total kejadiannya, dari 20 kali lemparan, Prof. Kalau gitu 10/20 dong. Yoi, jadi kalau gitu frekuensi relatifnya dia 10 dari 20. 10/20. Kalau ini disederhanain jadi berapa? Jadi setengah ya. Jadi kalau gitu frekuensi relatifnya si A itu adalah setengah. Ya, bayang ya. Nah, ini bisa disederhanain untuk pecahannya gitu. Nanti frekuensi relatif ini, dia itu kemungkinannya kalau nggak 0, ya ini frekuensi relatifnya, itu 1, tergantung dari kejadiannya. Ini nilainya tuh antara 0 sampai 1. Oke? Nah, biar latihan gampang lah. Kalau misalnya kejadiannya, kita mau ngambil apa lah ya, yang lain lagi selain lempar-lemparan koin apa? Dadu deh, dadu. Ya kan? Ada 1, ada 2, ada 3 dan seterusnya. Sekarang
kita lempar dadu 30 kali. Misalnya nih, 30 kali kita lempar. Ternyata frekuensinya munculnya si angka ganjil 1, 3, 5 gitu ya. Frekuensi munculnya angka ganjil itu ternyata 16 kali, Prof. Nah, dari total 30 kali kita lempar, dia muncul 16 kali. Kalau gitu frekuensi relatifnya ganjil berapa nih? Gampang dong. 16 dibagi 30. Berapa nih kalau 16 30? Sederhana, cepat. Tap. Kita bagi berapa? Kita bagi berapa? 2. Kita bagi 2 jadi 8/15 ya. Bisa ya? Itu frekuensi relatif. Udah ngerti dong? Oke. Sekarang coba kita balik lagi ke bola-bolaan nih. Nih lihat tuh bolanya lagi muncul. Kenapa Prof kita balik lagi ke bola? Karena sekarang Prof Matrix mau jelasin apa sih hubungan antara frekuensi relatif dengan peluang ya. Sekarang ternyata kita punya tabel nih. Kita lempar-lemparan ternyata kejadiannya begini. Bola terus kemudian frekuensi. Nah, habis itu ada frekuensi relatif. Ada bola merah, ada bola biru, ada bola apa lagi nih? Hijau sama kuning ya. Sekarang ya, kita ternyata ngelempar 16 kali. Kita total ngelempar 16 kali nih. Ngelempar itu. Ingat koin sih. Diambil bolanya. 16 kali kita ngambil bola. Ternyata frekuensi munculnya merah nih selama 16 kali itu ternyata 6 kali. Jadi 16 kali diambil, merah keluarnya 6 kali nih. Kalau si biru ternyata 4 kali. Nah, kalau si hijau ternyata munculnya 3 kali. Kalau si kuning ternyata juga munculnya 3 kali. Coba hitung dulu frekuensi relatifnya berarti. Gimana Prof? Ini kan frekuensi dibagi ini kan dibagi total kejadian. Ya gampang dong, ya kan? Jangan khawatir, Cil. Kita udah jelas total pengambilan adalah 16 kali. Jumlahnya kalau nggak percaya, ya kan? Total pengambilan 16 kali. Si merah muncul 6 kali, si biru 4 kali, hijau 3 kali, kuning 3 kali. Kalau itu frekuensi relatif gimana? Frekuensi beneran nih dibagi sama total kejadian kan, total event, gitu kan? Nah, total event 16 kali udah jelas. Kalau gitu lihat frekuensinya. Kalau gitu frekuensi relatif ini 6/16, Prof. Yoi. 6/16 berapa? Coba bagi 2. 6/16 atau berapa nih? 3/8 ya. Kalau 4 kali berarti 4/16. 4/16 berapa? Cepat. 4/16 jadi 1/4. Kalau ini ya udah sih 3/16. Ini juga 3/16 kan? Yoi, sip. Nah, frekuensi relatif ini ternyata juga bisa ya. Ini adalah salah satu pendekatan untuk menghitung peluang. Karena udah berdasarkan pengalaman nih ceritanya nih, at least ya lumayan lah kita udah berpengalaman ngambil 16 kali gitu kan. Ternyata dari pengalaman kita ngambil 16 kali, nah si merah ini 3/8 frekuensi relatifnya 3/8, dia muncul 6 kali. Berarti frekuensi relatif 3/8. Kalau gitu, kita bisa juga bilang, mungkin ini berarti berdasarkan data yang kita punya, peluangnya merah mungkin itu 3/8 gitu ya. Peluang merah itu terambil kalau kita mengambil sekali, gitu kan. Kalau kita ngambil 16 kali, dia ternyata muncul 6 kali. Berarti kalau gitu frekuensi relatif 3/8. Nah, 3/8 ini berarti bisa melambangkan peluang munculnya merah kalau kita cuma ngambil sekali. Kalau diambil sekali jadi peluangnya nih 3/8 nih, gitu. Kalau si biru berarti apa? Frekuensi relatif 1/4. Kalau gitu peluang munculnya biru, ya mungkin 1/4, gitu ya. Itu kalau berdasarkan data. Jadi frekuensi relatif itu adalah salah satu jenis pendekatan kita untuk menghitung peluang. Ya ngerti ya? Peluangnya 3/8, peluangnya 1/4. Ingat, peluang juga itu kejadiannya 1 atau 0.
peluang tuh nggak mungkin lebih dari 1 atau kurang dari 0 negatif, apalagi apa peluangnya 2, iyalah. Orang kejadiannya cuma sekali gitu kan. Artinya peluang tuh gini, kita melakukan 1 kali kejadian, berapa sih kemungkinannya dia nih terjadi? Apakah 3/8, 1/4, 3/16, atau yang lain? Ya, kebayang ya? Oke. Tadi kita udah lempar-lemparan koin, kita udah ngambil bola. Nah, sekarang kita melakukan semuanya sekarang, ya. Kenapa? Karena kita bakal mempelajari tentang titik sampel. Oke. Apa nih titik sampel? Coba. Kalau di peluang, kita emang bakal belajar banyak bahasa gaya, ya. Titik sampel, artinya contoh gitu, titik-titik yang muncul gitu ya. Misal nih, kalau kita lempar koin A sama B, set, kemungkinan kejadiannya apa? Ya gampang, kalau kagak muncul atas, ya munculnya bawah gitu kan. Nah, ini satu jenis kemunculan ini disebut titik sampel. Oh, kalau gitu titik sampelnya itu ya A, ya atau B. Kalau nggak muncul A, ya B. Gitu kan, udah. Nah, sekarang kalau kita ngambil bola, ya, bola ada merah, kuning, biru, hijau gitu kan. Nah, kalau gitu, dari sini, ya, titik sampelnya apa aja? Ya ini, titik sampelnya kalau nggak keluarnya merah, kuning, biru, ya hijau. Gitu. Kalau lempar dadu, titik sampelnya gimana? Titik sampelnya? Ya, kalau nggak keluar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini titik-titik sampelnya nih. Ya 3, ya itu titik sampel. 4, titik sampel. 5, titik sampel. 6 juga titik sampel. Ya, itu masih gampang. Ya. Nah, sekarang gimana yang seru? Kita lihat. Gimana kalau kita ngelempar sekarang 2 koin? Coba kalau kita lempar 2 koin sekaligus. Ya. Coba bisa nggak, Cil? Daftarin titik-titik sampel. Coba daftarin titik sampel deh. Nah, bisa nggak? Gimana nih? Ya, atas sama bawah juga dong. Atas atau bawah? Nah, ini dia. Salah, bukan gitu. Kalau kita ngelempar koin dua-duanya, kemungkinannya apa sih? Jangan lupa, bukan cuma atas sama bawah. Kalau atas sama bawah, itu cuma 1 koin. Ya kan, cuma 1 koin. Kalau 2 koin apa? Oh, kemungkinannya macam-macam. Ya, kalau nggak dia muncul atas sama bawah barengan. Kemungkinan lagi apa? Atas sama atas sekaligus. Ya, nih koin pertamanya. Oh, ternyata gini. Kita daftar dulu deh gini. Nih koin pertama, ini koin kedua. Kemungkinan apa? Oh, koin pertama munculnya atas. Koin kedua juga atas. Kemungkinan kedua, ya titik sampel pertama. Ini titik sampel kedua ya. Titik sampel kedua, yang si koin pertama atas, yang kedua bawah. Nah, titik sampel 3, si pertama keluarnya bawah, di atas. Yang keempat, oh ini bawah, ini bawah. Nah, sekarang berarti titik sampelnya udah beda lagi nih. Atas-atas, atas bawah, bawah atas, dan bawah-bawah gitu. Karena pas dilempar kan kagak muncul cuman A doang atau B doang kan. Dalam pasang-pasangannya AA, AB, BA, atau BB gitu. Itu kalau ada 2 koin ya. Kebayang nggak? Pokoknya jangan ngebayangin koinnya, tapi bayangin kejadiannya apa sih yang terjadi. Oh, satu begini, yang salah ini begitu ya. Oke? Sip. Kita main-main lebih canggih lagi ya. Biar latihannya biar mantep. Nah, sekarang kalau misalnya sekarang kita main kartu dah. Main kartu. Ingat nggak isinya kartu? Ya, ingat, hafal ya. Coba isinya kartu. Ada 52 kartu kan? Ya. Masing-masing ada 13 nih. Masing-masing jenis. Ada 13. Kita sepakat namanya biar gaya. Yang satu namanya skop. Yang satu namanya hati. Terus yang satunya lagi keriting sama wajik. Nah, ini mah kagak ada gaya-gaya, Prof. Ya biarin aja sih. Pokoknya sebut aja skop, hati, keriting sama wajik ya. Ya kan, ada 13 masing-masing tuh. Nah, sekarang kalau berdasarkan warna, ya hitam sama merah ya.
Kalau berdasarkan warnanya, oh ada kartu yang ininya hitam, ada yang merah. Kalau berdasarkan ininya ada yang gambar, nggak usah gambar deh, keluarga deh. Nah, kita sebutnya keluarga sama angka. As dihitungnya angka ya, 1 sampai 10 tuh angka. Yang keluarga Jack, Queen, K. Nah, ya berdasarkan ininya nih, kita sepakatin dulu nama-namanya nih. Skop, hati, keriting, wajik, hitam, merah, keluarga sama angka. Jeki K yang ini 1 sampai 10. Oke, ini dulu ya. Sekarang coba. Kalau misalnya kita ngambil sembarang sat dari tumpukan satu kartu, dikocok sat, kita sembarang ambil satu kartu. Coba tentuin ya. Berdasarkan jenisnya, kalau gitu titik sampelnya apa? Jenis logonya, logo apa sih? Simbolnya deh, berdasarkan jenis simbolnya. Titik sampelnya ada apa aja? Ya ini, 4 ini, ya kan? Titik sampelnya ya kalau nggak skop, ya hati, ya keriting, atau wajik. Ya kan, kemungkinan itu aja kan? Ya jokernya udah dibuang, ini kan 52 kan, joker udah kita buang. Nah, kalau berdasarkan simbol, ya. Kalau berdasarkan jenis, kalau warna aja deh, warna. Oh ya gampang kalau warna. Titik sampelnya hitam sama merah. Kalau berdasarkan besar nilai kartu, oh ya keluarga dan angka. Oke, gampang ya kalau ini. Nah, sekarang mari kita ambil yang atau gini deh, kalau satu kartu ini kalau titik sampelnya kalau berdasarkan apa ya uniknya, memang nilai satuannya. Ada berapa titik sampelnya? Akan ada 52. Artinya gini, ya satu hati, as hati dihitung 1, terus 2 hati dihitung 1, 3 hati dihitung 1, ya masing-masing kita sebutinnya satu-satu gitu ya, dari 52 kartu ini kita sebutin satu-satu. Nah itu titik sampel, berdasarkan tergantung dari cara kita memandang ini, mau nilai apanya, simbolnya kayak, warnanya, atau ininya kayak jenis nilainya atau gimana ya. Nah itu titik sampel untuk kartu, oke? Sekarang biar kita tambah rame dikit, bikin tumpukan kartunya ini isi 52 tetap udah dikocok ya. Terus diambilnya 2 biji. Nah, diambilnya 2 kartu nih. Sekarang coba tentuin titik sampelnya. Titik sampel kalau kita ngelihat kartunya berdasarkan jenisnya, simbol, berdasarkan simbolnya. Simbol ngerti kan, yang hati, skop dan sebagainya kan? Ayo bikin titik sampelnya gimana? Bisa nggak? Ya. Coba kita lihat, kita singkat biar gampang ya. Ada merah, ada skop, ada hati, ada wajik, ada keriting, ada SHWK. Ya jabarin semua titik sampel yang mungkin. Ingat ini 2 kartu, bukan cuman SHWK doang yang muncul, tapi dua-duanya. Nih, misalnya kita bikin kartu 1 sama kartu kedua. Gitu ya, kartu 1 sama kartu 2. Oh, kartu 1 S, kartu keduanya S. Oh, ini S, ini H yang muncul, ya kan? Ini satu titik sampel nih. Ya kan? Munculnya skop atau skop sama hati atau skop sama wajik, skop sama keriting gitu kan? Kemungkinan berikutnya apa? Oh ya, hati sama skop, hati sama wajik, terus hati sama keriting, hati sama berapa nih? Hati, skop, hati, wajik. Oh lupa, hati sama hati juga keluar gitu ya. Nah berarti kemungkinan kira-kira berapa nih? Kalau skop, oh ternyata kemungkinan ada 4. Kalau yang pertamanya ini ada 4 juga. Oh kalau gitu, kalau wajik ya kemungkinannya 4 juga kan. Nah dari kalau si kartu pertama itu muncul skop, memungkinkan adanya 4 titik sampel, ya kan? Oh kalau yang ini hati juga 4 titik sampel nih. Kalau gitu kira-kira total ada 16 titik sampel gitu ya. Nah itu caranya kita nanti nyusun titik sampel yang mungkin terjadi apa aja, ya begitu gitu ya.
Udah ngerti kan? Yang penting konsep dari titik sampel dulu. Karena kita lanjut bakal yang lebih canggih lagi nih tentang ruang sampel. Ya, bisa ya? Oke, Cil. Tadi kita udah bicara tentang titik sampel kan? Nah, jadi udah tahu nih satu-satunya. Sekarang kita belajar tentang ruang sampel. Ya. Ruang sampel itu apa? Ceritanya gini. Kalau titik sampel, kita misalnya kalau bicara koin, oh titik sampelnya A sama B, satu kali lemparan. Kalau cuma lempar satu koin gitu kan, titik sampelnya ya A dan B, gitu kan. Nah, kalau ruang sampel dibentuknya dalam bentuk himpunan. Ya, jadi bentuknya dia penulisannya tuh himpunan nih. Oh, kalau gitu sampelnya, ruang sampelnya ini, oh ini sama dengan A dan B. Jadi anggota ruang sampelnya A sama B gitu. Ya, jadi semua kemungkinan semua titik sampel ini dimasukin jadi di ruang sampel. Kalau dadu gimana kalau dadu? Satu dadu dilempar, dilempar. Kemungkinannya apa titik sampelnya? Ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan. Kalau nggak muncul angka 1, ya 2, ya 3. Kecuali kalau misalnya satunya kehapus. Tapi kagak, ini 1 muncul gitu ya. Nah kalau gitu ruang sampelnya apa? Ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anggotanya ada 6. Nah ruang sampel ini dia tuh dihitungnya sebagai himpunan ya. Himpunan titik-titik sampel yang mungkin dari suatu jenis kejadian ya. Lemparan dadu, oh kalau gitu anggota himpunan ruang sampel ini berarti titik sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh kalau pelemparan 2 koin, coba ruang sampelnya apa nih? Ruang sampelnya kan ada 2 koin ya kan. Oh kalau itu kemungkinannya atas ketemu atas ketemu bawah, bawah ketemu atas, sama bawah ketemu bawah gitu kan. Nah inilah, jadi pokoknya intinya gini deh, cari tahu titik sampelnya apaan. Kalau udah dapet titik sampelnya, semuanya ya itulah anggota dari ruang sampel. Bisa ya? Ini harus ngerti banget nih, karena kalau tanpa ini nanti nggak mantap nguasain peluangnya. Oke, Cil? Sip. Nah, sekarang gimana caranya kita bikin ruang sampel? Kan kadang-kadang suka ribet tuh, ya gak? Apalagi kalau kita, kalau ada ngelempar 3 koin sekaligus, bikin ruang sampelnya. Kalau 2 koin mah masih gampang, atas bawah, bawah atas, bawah bawah. Kalau 3 koin gimana? Nah, atau 4 koin, atau 2 dadu dan sebagainya. Nah, makanya ada beberapa teknik nih untuk bikin ruang sampel. Pertama yang pasti didaftarin aja, dengan cara mendaftarkan aja. Ya, seingatnya aja di kepala nih. Contoh kalau 3 koin, mungkin atas sama atas, terus apalagi atas kalau ininya berubah jadi bawah, atau atas bawah atas bawah gitu ya. Terus apa lagi? Wah kalau gitu nih atas bawah udah. Kalau gitu mungkin ini kalau bawah ini atas sama atas. Terus ada lagi kalau ini bawah atas, ini bawah atas, sama bawah. Nah ini kan kecenderungannya bisa lupa loh, ya kan, bisa kelewat, ada yang skip. Hati-hati ya kan. Itu kalau cara mendaftarkan, tapi ya tetap diatur bisa nih gitu ya, didaftarin seingatnya aja gitu. Nah ada cara lagi yang lain, ada dengan cara apa? Ada cara tabel, ada lagi yang lain, ada cara pohon ya, ada istilahnya pohon tuh disebutnya. Jadi nanti kita bikin kayak pohon-pohon gitu, oke? Ya. Nah kira-kira 3 ini dulu lah yang paling sering kita pakai. Nah kalau tadi cara mendaftar ya tinggal didaftarin aja kan. Sekarang coba kalau cara tabel. Kalau tabel tuh gimana nih? Ya biasanya gini kalau tabel. Yang enak pakai tabel apa ya? Ini deh, dadu biasanya paling umum tuh untuk dipakai tabel. Misalnya gini, di sini ada, kita bikin dulu tabelnya. Set. Di bagian sini dadu 1, ini dadu 2. Nah, dadu 1 kemungkinannya kan angka 1, angka 2, angka 3, 4, 5, 6. Dadu 2 juga 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya kan. Nah kalau gitu kita bikin nih, coba
Oh, kalau kemungkinannya kalau dilempar dua dadu sekaligus. Oh, sorry tadi ya, dua dadu sekaligus nih. Lempar sat. Kemungkinannya, oh muncul angka 1 sama 1 gitu. Oh, berarti muncul angka 1 sama 2. Gampang kan, tinggal daftarin aja ke sini. Sat. Oh, 1 3, di sini muncul 1 4, sini muncul 1 5, ini muncul 1 6 gitu kan. Kesini berarti kalau gitu muncul, oh muncul 2 1 ya. Terus 3 1, 4 1, 5 1, 6 1 dan seterusnya. Lengkapin sendiri ya. Kalau misalnya kita lengkapin ginian doang mah sampai besok kali, lama ya. Sekarang kalau kita mau mendaftarkan ini sebagai ruang sampel, ya berarti ruang sampel itu ruang sampel misalnya gitu kan. Oh kalau gitu anggota himpunannya apa? Kita bisa nulisnya gini. Oh ya 1 1, terus 1 2, terus 1 3 dan seterusnya sampai dengan di sini sampai ujungnya berarti keluarnya 6 sama 6 ya. Jadi di sini 6 6. Coba Cil, hitung Cil. Kira-kira ada berapa anggota himpunannya? Berapa anggota ruang sampel di sini? Gimana caranya? Wah, gampang toh, kan? Di sini kemungkinannya ada 6, ya kan? Kemungkinan 1, oh ternyata keluar 6 kemungkinan. Kalau gitu kan, ya ada 2 dadu nih, masing-masing 6. Kalau gitu 6 kali 6. Berarti kalau gitu anggota ruang sampelnya ada 36, ya kan? 1 karena apa? 1 2 di sini ada 21. 1 2 sama 21 kita hitung beda kan? Makanya akan ada 36 anggota ruang sampel kalau 2 dadu dilempar sekaligus. Oke? Ya, kebayang ya kalau bikin pakai tabel, yang intinya sih bisa bikin pakai tabel. Oke? Jangan oke dulu deh, gini deh. Coba kita latihan, kita pastiin pakai tabel yang gampang tadi, yang gampang tapi pastiin oke. Gimana kalau misalnya kita ngelempar koin? Ngelempar koin, 2 koin sekaligus. Bikin pakai versi tabel. Berarti ada koin pertama, ada koin kedua gitu kan? Nih tabel ini. Set. Oh, munculnya atas bawah. Oh, di sini juga gitu, atas bawah. Oh, atas ketemu atas, AA. Atas ketemu bawah, AB. Atas ketemu bawah ketemu atas, BA. Bawah ketemu bawah, BB. Oh, kalau itu 4 juga. Kalau gitu inilah anggota ruang sampel dari kalau kita ngelempar 2 koin secara bersamaan ya. Jadi ada AA, ada AB, ada BA, ada BB. Jangan lupa kalau di dalam ruang sampelnya AB sama BA beda loh, ya kan? Karena apa? AB pengertiannya berarti koin pertama si A yang muncul. Ya, di sini pengertiannya koin kedua yang munculnya si A. Jadi nggak sama nih, beda. Oke. Dan jangan lupa juga apa pengertiannya ruang sampel? Apa pengertian ruang sampel? Apa? Kemungkinan kejadian ya, seluruh kejadian yang mungkin terjadi dari kejadian yang satu ini ya, ngelempar 2 koin, kemungkinannya apa yang terjadi? Oh ya muncul AA, AB, BA, BB gitu. Jadi intinya supaya kita jeli apa yang mungkin terjadi dari situ. Ya, bisa ya? Oke. Kita pakai cara berikutnya nih, dengan cara pohon. Nah, ini biasanya cara paling canggih, paling ampuh, mau berapa kejadian gimana juga biasanya paling oke. Cuman memang agak panjang ya. Gimana nih Prof? Kita lihat dulu. Misalnya nih, kita mau ngelempar 3 koin dah. 3 koin ya, standar satu koinnya ada A, ada B, ada atas, ada bawah. Ada 3 koin kita lempar. Nah, kemungkinan pertama berarti kita mulai dari koin pertama. Dari koin pertama munculnya kemungkinannya apa? Oh, yang satu muncul atas, ya kan? Kemungkinan yang satu, oh muncul atasnya. Ini koin pertama dulu nih, ya. Koin pertama kemungkinannya atas sama bawah, ya kan? Nah, terus kalau kemungkinannya koin pertama ini, terus pada saat kita melempar koin pertama ini, oh ya ternyata dia muncul A. Kan kemungkinannya si koin kedua kan bisa si koin keduanya muncul atas atau si koin keduanya muncul bawah gitu kan? Ya nggak, ngerti nggak maksudnya? Ya. Nah kalau gitu coba kita daftarin kemungkinan dari koin kedua.
Oh, kalau koin pertama atas, kemungkinannya si koin kedua bisa atas, bisa bawah. Bisa juga kalau koin pertamanya bawah yang keluar, oh dia juga bisa atas, dia bisa juga bawah gitu kan? Ya nggak, ngerti nggak maksudnya? Kalau ini atas, dia bisa atas. Ini koin keduanya bisa atas atau bawah. Bisa juga kalau kejadiannya kemungkinan yang ini, berarti yang kedua yang atas atau bawah, ya. Lihat kemungkinannya sama nih. Kita kayak nyusun ruang sampel sebelumnya. Kalau cuma 2 koin ya, AA, AB, BA, BB. Bener kan? Ada 4 kan? Ya nggak? Nah, atau kita 2 koin dulu deh. Kita cocokin cara pohon. Kita 2 koin dulu nih, 2 koin dulu. Nah, dari cara poin ini kita tahu, oh kalau gitu kemungkinannya AA. Kemungkinan kedua, titik sampel kedua, sorry sebutannya titik sampel ya enaknya, AB. Titik sampel ketiga, BA. Titik sampel keempat, BB. Ya kan, kemungkinan yang terjadi, berarti kalau gitu ruang sampel yang ada AA, AB, BA, dan BB. Coba kita cocokin sama kerjaan kita sebelumnya ya. Nah, tuh sama AA, AB, BA, BB dengan cara tabel. Kalau 2 koin, kita 2 koin dulu ya. Tuh, sama kan? Nah, sekarang kalau udah ngerti nggak cara main pohon nih? Intinya sama aja, kita ngejabarin kalau tadi kan tabel nih. A, oh kalau A ketemu A, kalau A ketemu B. Nih, B ketemu A, oh kalau B ketemu B. Udah hasilnya kalau gitu, oh nih kemungkinannya berarti yang ini, jalur ini. Kemungkinan kedua, oh jalur kalau misalnya yang keduanya A, B. Terus yang ketiga BA dan BB. Hasilnya ada 4 ruang sampel. 4 ruang sampel, 4 titik sampel. Jadi anggota ruang sampelnya ada 4. Oke? Sip. Nah, kalau udah bisa bikin pohon ya, yang penting bisa bikin pohon. Sekarang coba kita pakai 3 koin, langsung 3 koin. Standar, tetap A sama B ya, koinnya atas sama bawah. Nih, koin pertama, kemungkinan koin pertama standar, kemungkinannya A atas atau bawah. Sat, kalau gitu kemungkinan atas, oh ini kemungkinan koin keduanya, iya sama, atas atau bawah. Terus juga gitu, kalau ini atas atau bawah, kemungkinannya koin kedua kan, kalau nggak atas bawah juga kan, cuman tinggal tergantung koin pertamanya. Nah, dari kemungkinan kalau udah muncul A, ini dari jalur kejadian ini, kemungkinan dari koin ketiganya juga sama kan? Oh ya, dia bisa A, dia bisa B, dia juga gitu, bisa A, bisa B. Ini juga gitu, waduh agak sempit nih, A sama B. Yang ini juga A sama B, gitu kan? Oke, sekarang kita lihat nih. Berarti ruang sampel berapa, Prof? Gimana nih kita nyusun ruang sampel? Tarik garis, ya kita ambil semua ke jalur balik awalnya. Nah, ini ruang sampel pertama. Ruang sampel, titik sampel pertama. Kalau gitu titik sampel pertama A. Terus ruang sampel kedua apa? Mulai dari sini. Nih, ikutin aja jalur baliknya dia nih. Jalur balik ini kan nih kesini mulai kan. Ikutin sampai awal. Berarti kalau gitu, nah nih jalur kedua nih. Kalau gitu titik sampel keduanya adalah AAB gitu. Titik sampel ketiga apa? Lihat, balikin lagi ke sini. Gitu kan? Berarti ABA terus. Sat. Yang keempat, ABB terus lagi. Yang kelima, nah BAA terus lagi BAB. Tuh, lanjut lagi yang ini. BBA terakhir berarti BBB. Nah, jadi inilah titik-titik sampel yang terjadi kalau kita melempar 3 koin yang terdiri dari 2 sisi. Emang mungkin koin ada 3 sisi, ya nggak tahu, pokoknya sebutannya 2 sisi ya, koin yang 2 sisi gitu. Jadi inilah titik-titik sampelnya. Kalau gitu ruang sampelnya gimana? Ya tinggal tulis di dalam notasi himpunan ya, notasi himpunan. Tuh, jelek amat. Berarti ruang sampelnya sama dengan AAA dan seterusnya sampai B. Ini belum selesai nih, BBB. Nih BBB. Ini salah tulis ini ya.
Ini kan BAB, ini BBA, ini BBB maksudnya. Oke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 titik sampel atau ada 8 anggota dari ruang sampel kalau kita ngelempar 3 koin. Sip, ngerti? Oke. Oke, Cil. Kalau udah bisa nentuin ruang sampel, seharusnya sekarang kita mulai nih make. Nah, kita pakai buat apa? Buat ngitung peluang ya. Untuk belajar nih kita hitung peluangnya. Nah, contoh yang gampang, kita udah tahu kalau ada 2 koin. Kalau ada 2 koin, kita lempar ruang sampel yang terjadi adalah AA, atas ketemu bawah. Terus apa lagi? Bawah ketemu atas dan bawah ketemu bawah. Nah, misalnya nih kita mau ngitung peluang nih. Woi, coba nih, hitung nih. Ya. Berapa peluang munculnya 2 koin? Ya, dari 2 koin ini dua-duanya muncul bawah. Ya, dua-duanya muncul bawah. Gimana nih? Berarti apa? Wah, dua-dua muncul bawah. Berarti BB dong. Iyap, berarti BB. Ya kan? Nah, sekarang caranya gimana? Peluang itu, ya, peluang itu, ngitungnya itu, frekuensi munculnya kejadian yang diharapkan, ya, kejadian yang diharapkan nih frekuensi ini dibagi dengan ruang sampel yang ada. Nah, biasanya tulisnya gini, jumlah M itu mengenalkan jumlah ya. Jumlah kejadian yang ruang sampel yang memungkinkan kejadian tertentu itu dibagi dengan total kejadian yang ada di ruang sampel. Maksudnya apa, Prof? Gampang, nggak usah takut. Biasa di matematik tuh ada simbol-simbol tertentu, kesepakatan atau apa supaya menyederhanakan ya. Jadi gini, kita mau yang bawah kan, bawah-bawah. Oh, kalau gitu ada berapa sih kemungkinan bawah-bawah? Oh, cuma 1, Prof. Tulis. Kalau gitu jumlah kejadian yang diinginkan ternyata cuma 1 dari sini. Ini definisi peluang nih ya. Nah, terus jumlah anggota ruang sampel berapa? 1, 2, 3, 4. Oh, kalau gitu peluangnya 1/4. Itu gampang kan? Ya nggak? Kalau 1 koin gimana? Kalau 1 koin kita yang gampang-gampang dulu. Ruang sampel yang mungkin terjadi apa? Gampang kan? Atas sama bawah. Nah, sekarang kalau peluangnya muncul atas berapa? Wah, ya gampang dong. Kalau gitu gimana? Total, kita lihat dulu. Yang kita mau kan atas. Oh, kalau gitu cuma 1 nih. 1 kejadian yang mengandung atas. Total anggota ruang sampelnya ada 2. Berarti peluangnya setengah. 1 dari 2 kejadian yang mungkin. Ya. Ngerti konsep peluangnya ini harus benar-benar dipahamin banget ya, dimatengin banget. Jangan lupa juga peluang itu, peluang suatu kejadian terjadi, ya, itu nggak mungkin negatif dan nggak mungkin lebih dari 1. Kenapa gitu, Prof? Ya sekarang gini aja. Misalnya peluang sekali kita lempar koin sekali, cedar, lempar sekali. Peluang munculnya atas berapa? Ya nggak mungkin dong, peluang munculnya atas 2 kali. Orang kejadiannya itu biasa 1 kejadian ya. Kalau peluang itu didefinisikan sebagai kemungkinan yang terjadi dari 1 kejadian, gitu loh. Kalau 1 kejadian doang, terus mana mungkin dia muncul 2 kali ya? Orang kejadian cuma 1 ya, maksimum cuma 1. Peluangnya setengah. Makanya peluang itu ya 0 sampai 1 ya. Kebayang ya, konsepnya benar-benar harus mantap. Oke, sekarang coba belajar ngitung peluang kita. Ya udah tahu kan definisi peluang kayak apa. Sekarang coba hitung peluang nih. Kalau misalnya bola. Hitung peluang munculnya bola yang tadi merah ada 3. Terus yang hijaunya ada 1, birunya ada 2, terus apalagi tadi sih kuning ya, kuningnya ada 2, totalnya 8. Nah sekarang ditanya gini, kita ngambil 1 dari total yang ada ini. Kalau gitu ruang sampel yang mungkin terjadi apa?
ruang sampel yang mungkin terjadi itu ini. Nih ya, nih bener-bener nih. Merah, hijau, biru, kuning. Apakah cuma gitu doang? Ternyata enggak. Jangan salah, ini bolanya itu berbeda-beda ya. Bolanya kan beda. Kalau tadi kita ngelempar koin cuman ya atas sama bawah. Atasnya beneran atas satu doang dari koin ini kan. Atau bawahnya koin ini. Sekarang bolanya itu ada 3. Jadi kalau gitu kemungkinannya apa? Ruang sampelnya apa? Merah 1 yang keluar, merah 2 yang keluar, merah 3. Jangan lupa yang keluar ya, namanya ruang sampel itu beneran kejadian yang berbeda ya. Ya, di titik sampel itu harus kejadian yang berbeda nih, yang unik. Jadi kalau bolanya 3-3-nya merah, ruang sampelnya bukan cuman jadi bola merah bola pertama, merah kedua, merah ketiga, beda kan? Harus dijabarin semua, ditulis semua. Terus hijau, biru 1, biru 2, kuning 1, kuning 2 gitu ya. Jangan salah nih, ini penting banget. Kalau tadi baru ditanya tentang titik sampel, ya kita bisa bilang titik sampelnya ya merah, kuning, biru, tapi maksudnya merah 1, merah 2, merah 3. Kalau kita jabarin dia sebagai ruang sampel harus ditulis M1, M2, M3 dan seterusnya. Ngerti? Kebayang ya? Nih kadang-kadang sering salah di sini nih. Oke? Nah sekarang kalau ditanya, boy, berapa peluang munculnya bola biru? Berapa peluang muncul bola biru? Gampang. Ada berapa titik sampel yang kita inginkan dibagi dengan total kejadian yang terjadi, gitu kan? Ya, total anggota sampelnya. Gampang. Bola biru. Oh, kalau gitu 2. Biru 1, biru 2. Oh, 2. Totalnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Nah, berarti peluangnya munculnya si biru 2/8 atau 1/4. Bisa nggak? Ngerti nggak? Nah, kita latihan yang banyak ya. Coba ditanya lagi peluang lagi nih. Ditanya peluangnya gini. Berapa kemungkinan kalau 2 koin dilempar sekaligus, berapa kemungkinan munculnya minimal deh munculnya 1 atas. Ayo, berapa munculnya minimal 1 atas? Coba kita jabarin dulu, ada berapa sih ruang sampel yang mungkin terjadi kan? Oh, kalau 2 koin mah gampang. Atas bawah, bawah atas sama bawah gitu kan. Coba kalau ditanya, oh minimal 1 atas. Ya pokoknya kalau atas ada, ini kan ini minimal. Oh ini 1 atas. Ini dihitung. Oh ini ada 2 nih atasnya nih. Gimana Prof Floyd 2? Oh ya dihitung. Karena kan dia minimal 1 atas. Kalau 2 atas boleh dong, ya kan? Nah kalau gitu kejadian yang kita inginkan nih peluang, ya peluang berarti kejadian ini kan per jumlah total kejadian yang mungkin terjadi ruang sampelnya gitu. Berarti berapa? Oh ada 3 Prof. Bisa atas bawah atau bawah atas ya kan? Oh kalau gitu 3. Dari berapa total anggota ruang sampelnya? 4 Prof. Kalau gitu ini disebut peluangnya berarti 3/4. Ngerti? Ya gampang ya. Sekarang kita lempar-lemparan dadu kan. Nah, sekarang ini ada 2 dadu nih kita lempar. 2 dadu terlempar. Pertanyaannya, berapa kemungkinan ya peluang muncul angka lebih atau sama dengan 10. Jumlah angka ya, jumlah dari kedua hasil dadu itu yang lebih dari atau sama dengan 10. Wah, gimana nih Prof? Jangan takut, selalu kita mulai dari kemungkinan kejadiannya apa. Kemungkinan kejadiannya apa sih? Yang bisa menghasilkan 10. Coba, ini dadu 1. Ingat ya, unik. Artinya apa? Kalau kita 5 sama 6 sama 5, itu 2 kejadian yang berbeda. Coba yang mungkinnya nilainya lebih dari atau sama 10 apa? Ayo coba pikir baik-baik. Berapa? Bisa jadi apa?
Kalau yang dari mulai yang paling gede dulu, kalau andaikan yang dadu pertama 6, ini 6, boleh kan? 12, oh masuk. Kalau ini 6, ini 5, masuk juga pastinya. Kalau ini 6, ini 4, masuk nggak? 10, masuk. 6 sama 3, oh ya enggak, orang itu 9 kan? Nah, sekarang kalau dia 5, kalau 5 di sini 6, boleh nggak? Oh ya boleh, ya kan? Dan ini beda loh, 6 sama 5 sama 5 sama 6. Karena ini kan dadu 1, 6, dadu 2, 5. Ini dadu 1 yang 5, bukan dadu 2-nya gitu ya. Kalau 5 sama 5 gimana? Oh pastinya, karena itu juga masih 10 kan? Kalau 5 sama 4 baru nggak boleh. Kalau dadu 1 yang 4, 6, oh boleh. Kalau 4, 5, udah nggak boleh. Nah, berarti kalau gitu ruang sampelnya berapa? 66, 65, 64, bukan ruang sampel, sorry. Jumlah kejadian yang kita inginkan. Ada berapa totalnya nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau gitu N kejadian yang kita inginkan ada 6. Ya. Nah, kita mau ngitung peluang nih. Berarti gimana? NK per NS. Wah, Prof, NS-nya berapa, Prof? Jangan salah, gampang hitung NS untuk dadu 2. Berapa? Kita udah pernah sebelumnya, gimana? Ingat nggak? Kemungkinannya kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau untuk dadu 1. Untuk dadu 2 berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya nggak? Kalau dipasang-pasangin kira-kira jadi berapa? Ayo, ini mah pelajaran SD, bisa nggak? Ada 6. Sini kan? Satu barisnya ada 6 pasang. Kalau ada 6 baris, berarti total berapa pasang? 36 pasang ya. Ya, dari 11, 12, terus 21, ya kan, 11, 12, 13 sampai 16. Yang depannya 1 ada 6. 21 sampai 26 ada 6 lagi, sampai 61 sampai 66 ada 6 lagi. Berarti total 6 kali 6, berarti ada 36 pasang kan. Berarti kalau gitu NS-nya ada 36. Berarti peluangnya muncul jumlah angka lebih dari atau sama dengan 10, 6 per 36. Atau ini berapa nih kalau kita sederhanain? Jadi 1/6 ya. Bisa dong, Cil? Sip? Oke, latihan yang banyak ya.